Siap hadapi PK, Kejaksaan Agung menanti bukti baru kasus cyanida dari pihak Jessica Wongso. Semakin saya bela, semakin saya lihat ternyata tidak ada kesalahan dia di sini. Bukan membantah. Otto itu kan cari duit. Dia kerjanya cari duit itu. Saya ada botolnya. Botol yang dipakai untuk Racun kelihatan mirip. yang menampung racun. Bapak ada botol? Ya, enggak, saya menduga botol itu. Oh, seperti karena dari itu? Australia. Kecil, jadi sampel daripada perfum. Oke. Kecil segini, bening. Dari Bapak, dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saya jarang meleset. Saya kalau di perusahaan saya itu saya jarang meleset. Kalau saya ngomong ini biasanya ya, ini bukan dukun, tapi saya tebak aja. Dan Bapak menduga seperti itulah botol yang Iya, digunakan. buktinya nanti lihat aja Jessica, saya buktikan juga. Botol minyak wangi. Om beli di Australia. Tahu-tahu nih orang ngeluarin sampel nih Om, gitu kan. Sir, I can give you extra. Lu beli nih, ini minyak wangi, dikasih botol-botol sampel begitu. Gue bilang, ini kecil-kecil begini lucu. Om simpen. Tahu-tahu kejadian Mirna, kepikir. Jangan-jangan omongan yang dokter siapa tuh? Theodor. Yang dicelepin ke dalam, disodokin gitu, ke dalam namanya? Cyanida. Ya itu, pikiran Om pakai itu. Cuman Om ngarang itu, ya biarin aja viral. Emang kenapa gua? Salah apa? Hanya berpikir kalau itu bisa jadi. Kenapa kalau cyanida dipegang bagaimana tangan dia? Apakah gak bobok-bebak mulur? Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi, itu mau ngapain coba? Terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Kita nggak perlu malu, nggak. Saya juga tidak cari menang. Saya nggak ingin menang. Saya hanya ingin membuktikan keadilan itu terwujud di negara kita ini. Jadi itu sebenarnya saya mau berjuang terus dengan segala akal pikiran yang Tuhan berikan pada saya. Saya berjuang. Tapi semuanya serahkan pada Tuhan. Apalah artinya saya? Apa artinya saya? Saya melawan satu kekuatan yang lebih besar sekali. Saya seperti menghadapi tembok di sini, ya. Tetapi kalau Tuhan berkenan, ya mudah-mudahan ini berhasil. Saya hanya berserah pada Tuhan saja. Kalau menurut saya sih boleh diulang lagi sih kasusnya untuk dibuka lagi, biar pada jelas juga gitu. Jadi kita nggak nyalahin salah satu pihak aja tanpa ada bukti-bukti yang jelas, benar-benar jelas gitu. Mereka itu kan ada gemas, kenapa saya tidak ini salah gitu kan, gini-gini ya. Kenapa saya ada pergolakan harusnya gitu ya. Jadi ada suatu perasaan marah ya yang dikenakan gitu ya. Tapi kalau saya lihat, saya tidak menjudge gitu ya, dan tidak menjudge gitu, bahwa kalau yang dikenakan Mirna itu kayaknya dipersiapkan, dia bisa datar dan dia bisa naik turun intonasinya terkontrol gitu. Jadi saya kira ini memang kalau misalnya dia tidak bersalah, ya kan, tentu bukan begitu ininya, gesturnya. Iya, gestur dari. Saya kira nanti itu ada namanya persesuaian dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain dan barang bukti, ya. Nah, dan juga itu foto rekonstruksi itu kan barang bukti, bukan alat bukti. Itu nanti bisa dilihat ya. Nanti hakim itu ada indera keenam, dia bicara, nanti akan ketahuan, dia akan misalnya ada satu hal ya, satu hal yang sebenarnya tidak logis dalam yang umum ya, nanti akan ditanya kenapa begini misalnya, ya kan, ya itu kan apa sih sebenarnya, kenapa Anda mengundang di tempat ini dan itu, kenapa nggak di tempat yang lain, kenapa? Nah itu kan nanti akan dilihat apakah dia menjawab itu adalah secara kewajaran yang umum atau tidak. Kalau misalnya tidak umum dikejar, kenapa? Kalau misalnya tidak bisa menjelaskan, ya itu yang nanti menjadi pertanyaannya itu, saya kira. Akankah terjawab soal motif? Setiap kejahatan harus ada sebabnya. Itu sebenarnya tidak kaku, ya, itu elastis. Inilah proses persidangan. Jadi selama kami melakukan proses persidangan ini, itu adalah dijamin oleh undang-undang. Tidak boleh seorang pun yang bisa mengintervensi kami di dalam persidangan, terkecuali kami melakukan pelanggaran-pelanggaran berat di sana. Dan tidak seorang pun bisa menggusur atau menggeser
anggota majelis di sana menghentikannya. Ini pertama diatur di dalam pasal 24 Undang-Undang 45. Kemudian pasal 32 ya, Undang-Undang Mahkamah Agung. Kemudian pasal berapa itu, tetapi di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 2009 itu independensi kebebasan hakim di dalam bersidang itu dijamin, tidak boleh siapapun selama kami ada proses begini. Nah, misalnya ya ada suatu saat Kejaksaan Agung merespon wacana tim penasehat hukum Jessica Kumala Wongso mengajukan peninjauan kembali terkait kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin menggunakan racun cyanida. Rencana PK itu dianggap Kejaksaan Agung merupakan hak bagi setiap terpidana, namun untuk itu diperlukan sebuah novum atau bukti baru terkait perkara. Oleh sebab itu, pihak Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum mengaku penasaran dengan novum yang akan diajukannya nanti. Saya berharap sekali kasus ini ketika dibuka kembali novum apa yang dipunyai oleh teman-teman lawyer Jessica, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam wawancara kasus khusus bersama Tribun Network. Terkait kasus ini sendiri, Ketut mengingatkan soal pengujian yang sudah dilakukan ada 5 tingkat peradilan, yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan 2 kali upaya hukum luar biasa berupa PK. Dari kelimanya, tak ada hakim yang memiliki dissenting opinion atau pandangan berbeda. Oleh sebab itu, dia menilai bahwa dalam perkara ini sudah teruji siapa pelakunya dari semua tingkatan peradilan tadi. 3 majelis hakim dikalikan 5, tidak ada satupun yang membuat dissenting opinion. Semua menyatakan perkara ini yang melakukan adalah Jessica, ujarnya. Meski demikian, dia tetap menghormati jika pihak terpidana mengajukan PK lagi. Pihak kejaksaan pun mengaku siap menghadapi upaya PK dengan bukti baru tersebut. Bukti yang akan diserahkan untuk PK itu diharapkan benar-benar baru dan bukan pengulangan dari yang sudah-sudah. Tapi kalau ada, silakan membuat PK baru. Sekarang kita tinggal menunggu novum apa yang diajukan. Jangan sampai yang sudah diceritakan dahulu diungkap dahulu dalam persidangan berikutnya diajukan kembali, katanya.